Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, kita bertemu kembali di channel Azam Daily. Nah, seperti biasa teman-teman, kita masih membahas nih ya tentang Habib Bahar bin Smith. Ya. Ada sebuah berita teman-teman ya, entah ini berita baik atau buruk bagi kalian ya. Ada sebuah video yang viral nih ya, di mana video ini memperlihatkan beberapa orang ya, yang kalau saya duga orang tersebut adalah merupakan anggota kepolisian teman-teman. Ya, merupakan oknum daripada beberapa anggota kepolisian kita. Yang kalau kita melihat dari seragamnya itu mereka ini berasal dari Satuan Reskrim. Ya, ini mendatangi rumah Habib Bahar bin Smith. Ya, dan ini viral teman-teman ya, menghebohkan jagat sosial media kita. Ya. Ada begitu banyak ya sebuah narasi-narasi atau pernyataan-pernyataan atau tanggapan dari para netizen-netizen ini ya. Dan sebagian besar mereka ini malah bersyukur teman-teman. Ya, coba ya. Ya harus kita katakan ya ini sebenarnya tidak tepat ya. Orang lagi kesusahan kok malah netizen ini malah bersyukur ya. Sebenarnya ya. Tetapi kalau kita melihat track record dari gaya ceramah-ceramah Habib Bahar bin Smith ini, ya maka ya kita tidak jadi untuk kasihan teman-teman ya. Justru ya kita bisa mengikuti atau bahkan bisa ikut bersyukur seperti ya para netizen ini ya. Karena gini teman-teman ya, sebagian besar ya umat Islam ini sebenarnya sudah muak ya melihat gaya daripada ceramah Habib Bahar bin Smith ini ya. Yang sama sekali kalau kita lihat di dalamnya itu tidak mengajarkan kepada kita tentang ilmu adab, ya ilmu akhlak, tafsir Al-Qur'an, ya ataupun tentang kaidah-kaidah fikih atau kaidah ibadah, ya fikih ibadah, ya seputar fikih muamalah. Ya tetapi apa yang kita dapati? Ya hanya caci maki, ya hasut menghasut, ya gibah, ya menghina terang-terangan pemimpin. Pak Prabowo Subianto dikatakan pengkhianat, ya Pak Joko Widodo dikatakan banci. Ya coba, ya ini penceramah atau apa ini? Ya, dan kemudian ada video yang terbaru juga ya bahwa Habib Bahar bin Smith ini dalam ceramahnya itu sambil nenteng-nenteng pedang. Coba. Itu pedang ditenteng-tenteng coba. Dan ada Pak polisi di bawahnya. Jadi Habib Bahar ini duduk di sebuah sofa, ya Pak polisinya itu di depannya duduk ya di bawah di atas panggung itu. Kemudian Habib Bahar nenteng-nenteng pedang menghadap kepada para jemaah. Coba. Ya, apakah ini merupakan bentuk adab yang baik? Ya. Ya kalau bagi kami ya ini bukan merupakan bentuk sebuah penghormatan yang baik terhadap Bapak kepolisian kita. Ya, dan ada videonya itu teman-teman. Silahkan cari. Ya Habib Bahar nenteng pedang pada ceramah. Itu ada. Ya, sudah banyak beredar. Ya jadi atas hal-hal seperti inilah ya sehingga membuat umat ini ya sebagian besar para netizen ini malah bersyukur dengan kejadian ya rumahnya Habib Bahar ini digeruduk oleh polisi teman-teman. Ya, oleh Satuan Reskrim. Ya wallahu alam ya, video ini kapan dibuatnya wallahu alam kami juga tidak tahu, tetapi video ini ya lagi viral. Ya dan sekali lagi penting kami mengangkatnya karena apa ya? Karena kami ingin mengambil sebuah ibrah atau pelajaran penting di sini teman-teman ya. Bahwa satu kesadaran yang dapat kita petik bahwa sebenarnya negara ini itu tidak diam teman-teman. Itu tidak diam melihat ya gaya-gaya atau metode daripada ceramah Habib Bahar bin Smith ini yang mengutamakan narasi-narasi kebencian, hasut menghasut. Sebenarnya negara kita ini tidak diam dengan hal itu. Ya terbukti dari beberapa kali ya pihak kepolisian ini sudah mendatangi rumah daripada Habib Bahar bin Smith ini. Bahkan juga sempat kita tahu juga bahwa Habib Bahar bin Smith ini ya itu sudah sempat ya tersandung kasus ya tentang dugaan kebencian, ya ujaran kebencian. Ya dan itu sudah diproses dan alhamdulillah juga ya sudah beliau lewati masa kurungan itu, teman-teman ya. Tetapi bukan cuman itu ternyata ya, beberapa kali juga sempat beliau ini didatangi oleh pihak kepolisian. Ya, entah ya, sampai kapan Habib Bahar bin Smith ini mau seperti ini, mau menjadi pribadi yang keras seperti ini. Ya tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima masukan. Ya padahal kita ini sebenarnya baik, teman-teman. Ya, kita ini sebenarnya baik. Ya, hanya ingin menyarankan kepada Habib Bahar bin Smith ini untuk merubah cara ceramahnya. Yang kalau kemarin-kemarin suka menghina, suka menghujat sana sini, ya. Ya mulai sekarang hilangkan itu. Ya silakan berceramah. Ya tetapi berceramahlah dengan adab dan etika. Dengan sopan santun. Ya mungkin baiknya kita simak bersama-sama video ini teman-teman ya. Lalu kita nanti coba kita tanggapi seperti apa ya. Apa yang terjadi sebenarnya. Dan ini videonya. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir video itu tolong dilihat full. Di sini Habib Bahar ya terlihat sedang menjelaskan teman-teman ya kepada pihak kepolisian
Dan coba lihat teman-teman ya, saya salah fokus dengan ya ini coba tangannya. Apa tuh dipegang ya? Asap-asap ya. Seorang habaib ya berbicara di depan anggota Bapak polisi kita sambil nenteng itu asap-asap. Coba. Apakah ini adab yang baik teman-teman? Di mana ada anak menyebarkan rasa kebencian, di mana ada anak masalah ras atau masalah Habib Bahar mengatakan di mana ana ya, di mana saya ada letak menyebarkan kebencian. Ya di mana saya ya letaknya menyebarkan kebencian. Dan kalau kita lihat ini teman-temannya seragamnya ini kami duga ini berasal dari anggota reskrim teman-teman ya. ras hukum di mana? Tidak pernah ada. Syarat. Kalau kebencian iya. Kalau kebencian iya, ya. Maksudnya? Kok bisa? Iya, kebencian kepada kezaliman. Oh, iya. Katanya kalau kebencian terhadap melawan kezaliman itu memang benar yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith, katanya teman-teman. Kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Berarti kalau ada yang merasa ya berarti dia pelaku daripada bisa dibilang ketidakadilan itu. Begitu aja. Habib Bahar menyebarkan kebencian, benar terhadap kezaliman. Jadi kalau Habib Bahar menyebarkan kebencian, benar katanya. Benar apanya? Ya benar, menyebarkan kebencian terhadap kezaliman katanya. Ya, menurut pengakuan daripada Habib Bahar bin Smith ini. ada yang diterima, ya berarti dia pelaku daripada kezaliman itu kan begitu. Jadi itu tadi teman-teman ya, sebuah video ya, di mana video singkat ini memperlihatkan atau memperjelaskan kepada kita bahwa di situ ada beberapa oknum ya, anggota dari pihak kepolisian. Kita lihat juga dari seragamnya, itu sepertinya dari reskrim, mendatangi rumah kediaman daripada Habib Bahar bin Smith ini. Lalu di video tersebut kita melihat ya, Habib Bahar bin Smith ini ya seakan-akan malah menggurui pihak kepolisian. Ya seakan-akan malah memberi tausiah di situ ya. Dengan PD-nya Habib Bahar mengatakan bahwa dalam ceramah saya itu saya tidak melakukan sebuah provokasi, provokator atau menyinggung suatu etnis tertentu. Yaitu menurut pengakuan Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Tetapi ya kalau kita melihat dengan fakta di lapangan teman-teman ya, beberapa ceramah-ceramah beliau ya seakan ya itu tidak sesuai ya. Terjadi kontradiksi teman-teman antara pengakuan Habib Bahar bin Smith di hadapan polisi itu tadi dengan kejadian fakta di lapangan itu tidak sesuai teman-teman. Ya, ada sebuah video yang memperlihatkan juga sempat viral. Lagi-lagi yang sudah kami bahas tadi bahwa Habib Bahar bin Smith ini dalam ceramahnya itu sambil nenteng-nenteng pedang. Nah, sekarang saya bertanya teman-teman, antara tausiah agama dengan pedang ya sambil ditenteng-tenteng seperti itu diangkat-angkat. Itu apa hubungannya? Ya, apa hubungannya dengan ceramah agama? Ya. Ini ceramah agama atau mau demo? Ini ceramah agama atau lagi ngedebus ini? Ya. Ngedebus yang itu pamer-pamer ilmu kebal kan teman-teman? Coba. Ya, ini ajaran dari mana teman-teman? Ya. Ceramah sambil bawa nenteng-nenteng pedang. Ya, ceramah sambil ya hujat sambil menghina Pak Lurah. Ya, ada tuh viral juga. Ya, Habib Bahar mengatakan Pak Lurah di daerah tersebut yang dia tempati ceramah itu dikatakan sebagai kata-kata bangsat. Ya, kurang ngajar. Coba. Hanya gara-gara Pak Lurah itu tidak memberikan izin terhadap kajian ceramah yang akan diadakan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Hanya gara-gara itu teman-teman. Ya, Habib Bahar sampai melakukan seperti itu. Bahkan dengan terang-terangan mengatakan, andaikan saya hari ini, malam ini memberikan komando untuk menggeruduk rumah Pak Lurah, apa kalian setuju? Coba. Lalu dijawablah sama jamaahnya, setuju. Coba saya tanya teman-teman, apakah ceramah modelan seperti ini itu bukan provokator? Apakah ceramah seperti ini itu dibenarkan dalam agama kita? Kan susah juga teman-teman, kan tidak seperti itu teman-teman. Kok bisa-bisanya ceramah sambil nenteng pedang gitu loh. Kok bisa-bisanya ceramah sambil ya koar-koar, ayo kita turunkan Pak Lurahnya, ayo kita geruduk rumah Pak Lurahnya. Ini macam apa ini? Ini ceramah atau ngajak perang ini? Ini ceramah apa demo? Ya. Jadi terkadang kalau saya melihat Habib Bahar bin Smith ini ya, itu entah juga ya. Ya, Habib Bahar bin Smith ini dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar ini konsep yang seperti apa yang beliau ini lakukan? Yang beliau terapkan ini konsep seperti apa? Ajaran dari mana? Ya. Amar ma'ruf nahi munkar tetapi seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi itu tidak tepat, teman-teman. Ya. Bebas seakan-akan bebas melakukan kata-kata tidak pantas, ya, membrengsek-brengsekkan orang, ya, membangsat-bangsatkan orang, ya. Bahkan seakan-akan mengajak jemaahnya untuk menggeruduk orang, ya, rumah Pak Lurah itu. Ya, ini bukan konsep amar ma'ruf nahi munkar seperti ini, ya. Tidak seperti ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini, teman-teman. Ya.
Agama kita itu terkenal dengan agama yang ihsan, agama yang akhlakul karimah. Ya, untuk itulah kenapa Rasul kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini. Ya sebagai apa? Sebagai penyempurna akhlak. Ya itu poin yang pertama mesti kita pahami. Rasul kita diutus ke muka bumi ini untuk sebagai penyempurna akhlak. Ya. Jadi seharusnya kita yang merasa beragama Islam ini, ya apalagi kita sebagai seorang ulama atau dihabibkan oleh orang-orang, ya seharusnya kita ini bisa lebih menjaga diri lah, lebih bisa menjaga lisan, ya perbuatan kita. Ya seharusnya kita ini bisa menjadi sebuah cerminan yang baik untuk umat kita, untuk pendengar kita. Ya, jangan hanya karena kita ya bermodalkan yang penting saya benar, menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya tetapi segala macam cara kita tempuh. Ya, segala hal-hal yang sekalipun itu menabrak batasan-batasan adab dan etika ataupun norma-norma yang berlaku di dalam hukum sosial negeri kita ini yang mengutamakan yang namanya adab dan etika. Ya, seharusnya tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi memang ya sebenarnya seharusnya memang ada pembenahan diri terhadap Habib Bahar bin Smith ini, teman-teman. Ya mau sampai kapan? Ya mau sampai kapan beliau seperti ini? Ya, ceramah, hujat sana hujat sini, ya mencela pemimpin secara terang-terangan, ya berbagai macam ya literasi bahasa yang tidak pantas diucapkan. Ya coba seandainya ada saja pendengar beliau waktu ceramah yang ngata-ngatain Pak Lurah itu dengan kata bangsat. Seandainya di situ ada anak kecil coba. Ya, apa itu enggak mempengaruhi tentang akhlaknya? Ya, apakah itu tidak memberikan sebuah contoh yang buruk terhadap generasi kita? Ya, jadi mau dibawa kemana umat kita ini? Ya, mau dibawa kemana? Jadi ya, semoga video yang singkat ini dapat memberikan kita lagi ini sebuah edukasi, teman-teman ya. Bahwa ya lagi-lagi apapun yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith dalam berceramah tetapi dengan kata koar-koar ya, menyebar kebencian, narasi-narasi kebencian, hujat-hujatan, ya itu tidak tepat, teman-teman, dan tidak dibenarkan di dalam negara kita ini, ya, ataupun tidak dibenarkan juga di dalam agama kita ini. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.